Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk Mbak Dela. Ya, Silakan duduk, mau duduk di sini boleh. Saya juga sini aja Pak. Ya, silakan. Ya. Udah nyaman Mbak Dela duduknya? Sudah Bu. Ya. Gimana kabarnya hari ini Mbak Dela? Alhamdulillah baik Bu. Tadi kesini tuh habis kelas apa langsung dari rumah? Dari rumah sih Bu. Berarti nggak ada apa mata kuliah gitu ya? Nggak ada Bu. Libur? Enggak daring. Oh, dari Iya. mata kuliah siapa Mbak Dela? Mata kuliahnya Bu Ayung. Oh, Bu Ayang itu ngajar apa? Konseling traumatik. Penelitian traumatik. Seru apa enggak? Seru sih Bu, karena pembahasannya kan trauma-trauma gitu kan. Kayak Masa enak aja. lalu. Iya, betul. Mbak Dela ini semester 5 ya? Iya. Gimana semester 5-nya? Agak shock sih Bu, karena ya tugas juga banyak, terus presentasi, praktek juga. Masih ada praktikum mikro ini. Iya Bu. Semangat ya Mbak Dela. Iya. Kita di kesini naik apa Mbak Dela? Naik motor. Oh, motor. Ke sini tuh biasanya kira-kira berapa lama perjalanannya? Kalau macet hampir 1 jaman sih Bu, tapi kalau nggak macet ya 30 menit sudah sampai sini. Oh, jauh. Rumahnya di mana? Sidoarjo. Oh, jauh. Biasanya berarti kelat ayah di sini ya? Iya. Oke, terima kasih ya Mbak Dela udah hadir ke sini dan menyempatkan untuk datang ke sini menemui saya. Iya Bu. Pasti Mbak Dela ke sini juga ada yang ingin dibicarakan kan dengan saya. Iya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan kalau hari ini saya tuh ada rapat Mbak Dela, jadi nggak bisa lama-lama, cuma punya waktu 20 menitan aja. Apakah cukup? Ya cukup Bu. Ya, kalau misal nggak cukup nanti kita bisa jadwalkan ulang ke di hari lain. Hari ini aja Bu. Oke, sebelum itu Mbak Dela juga perlu tahu kalau saya di sini tuh sebagai fasilitator saja. Jadi semua solusi dan keputusan itu ada di tangan Mbak Dela sendiri. Apakah bisa dipahami? Iya. Ada yang mau dibagikan kepada saya? Iya Bu. Jadi saya itu insecure Bu, karena saya itu memiliki badan yang dibilang gemuk ya Bu, dan juga saya itu sering diejek teman-teman saya. Kira-kira rasa insecure-nya itu mulai dari kapan Mbak Dela? Rasa insecure muncul itu mulai ketika berkumpul sama teman-teman saya, ketika mereka mengomentari tubuh saya. Nah di situ saya tuh kayak berpikiran gitu loh Bu, kayak saya ini jelek, terus apakah saya ini tak pantas disukai, terus apakah saya ini nggak pantas untuk berteman sama mereka gitu. Kak, saya paham sama perasaannya Mbak Dela. Kak boleh tahu teman lingkungan kampus apa teman lingkungan di rumah gitu? Lingkungan rumah sih. Di rumah. Iya, teman-teman rumah. Tadi kan Mbak Dela juga bilang kayak diejek gitu ya. Iya. Ejeknya itu kayak langsung di depannya Mbak Dela apa kayak apa ya, kayak ngomongin di belakang terus Mbak Dela itu tahu gitu? Lebih ke ngomong di belakang sih, nggak pernah kayak ngejeknya di depan saya gitu Bu. Jadi kayak mereka berdua itu membicarakan saya di belakang saya. Temennya cuma berdua aja apa? 5 orang Bu. Oh 5. Jadi yang ngejek itu cuma 2 orang itu tadi gitu ya. Iya. Kalau saat Mbak Dela diejek gitu ya,
Mbak Dela saat itu menanggapinya itu bagaimana? Lebih ke menarik diri sih Bu, saya kayak lebih ke diem gitu loh Bu, soalnya saya kan nggak mau kayak menambah masalah, kayak ada masalah terus sampai berantem gitu kan nggak mau Bu ya, jadi lebih ke diem aja sih Bu. Kalau saya boleh tahu contoh ejekannya itu seperti apa Mbak Dela? Ajakannya itu lebih ke menyindir sih Bu, kayak 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 ketika contohnya ketika waktu foto ya Bu ya, kan biasanya kan kalau kita kumpul kan pasti kan kayak foto-foto gitu kan Bu. Nah saya tuh di situ tuh mesti kalau foto itu saya tuh mesti dibilangin Dela taruh samping aja, taruh pojok aja biar kelihatan kecil, biar kelihatan kurus, nggak kelihatan gemuk gitu Bu. Sering kayak gitu, jadi kayak foto itu saya terus ditaruh di samping gitu Bu. Malah pernah kelihatan cuma sebagian aja ya. Ngejeknya itu kayak sering gitu apa enggak? Sering Bu, ketika kumpul aja sih, pas kumpul gitu kan sering kumpul aja Bu ya, Iya. sering diajak di situ. Iya. Pasti kan kalau kumpul itu kan nantinya kan pulang gitu ya. Perasaannya Mbak Dela saat di rumah gitu seperti apa? Perasaan kayak itu ya pasti sedih Bu, karena terus kalau saya itu kan kalau pulang itu kan langsung refleks masuk kamar kan, kayak habis bersih-bersih itu langsung ke kamar, terus saya itu langsung bercermin gitu loh, bercermin sambil nangis, kayak saya tuh di situ kayak terus berpikiran kayak saya ini gemuk, ini saya itu aib, kayak bilang-bilang sendiri, kayak ngomong-ngomong sendiri di cermin gitu Bu, tapi sambil nangis gitu. Kayak muncul pikiran-pikiran negatif juga. Iya Bu, sering muncul gitu. Biasanya saat itu apa? Saat kepikiran itu tadi ya. Biasanya perilaku apa yang sering dimunculkan Mbak Dela saat kepikiran, saat ngaca gitu? Ya awalnya nangis sih Bu, menangis gitu ya, tapi kayak saya nangis itu nggak pernah kayak nangis berlebihan kayak lu amat gitu, bukan juga nggak baik kan nangis lama-lamanya. Jadi saya tuh langsung alihkan kayak main HP, scroll TikTok biar saya tuh nggak kepikiran. Apakah Mbak Dela juga itu cerita ke orang tuanya gitu? Enggak sih Bu, kalau cerita enggak. Kalau sama temannya? Kalau sama teman cerita sih Bu, soalnya kan kalau dipendam sendiri kan nggak enak kan Bu ya. Jadi kalau daripada saya cerita ke orang tua, nanti orang tua saya kepikiran malah sakit, malah kasihan. Jadi lebih ke cerita kayak curhat gitu ke teman-teman saya kan. Di circle saya itu kan 2 orang itu mendukung saya, 2 orangnya itu mengajak saya. Jadi saya cerita di teman saya itu, mereka tuh bilang kayak nggak usah dimasukin ke hati, nggak usah dibuat serius, itu buat motivasi aja. Berarti Mbak Dela itu ceritanya ke teman aja gitu ya. Iya. Kalau sama orang tua takut orang tuanya sedih gitu. Ya, Oke, sebelum kesini tuh apakah Dela itu udah pernah ada upaya atau usaha buat mengurangi rasa insecure-nya Mbak Dela? ada sih Bu, sebenarnya saya itu apa ya, orangnya itu suka males-malesan gitu loh Bu, kayak lebih suka mager-mageran, HP-an, tiktokan gitu kan lah. Semenjak kayak diajak terus-terusan gitu, saya jadi motivasi ya tadi saya kayak langsung berolahraga gitu loh, ingin punya apa ya, hidup yang sehat lah. Reaksi orang tuanya Mbak Dela gimana setelah
tahu kalau Mbak Dela itu mulai olahraga gitu? Karena kan dulu katanya kayak males-malesan gitu kan. Ya, kalau untuk reaksi orang tua ketika belajar olahraga itu, yang awalnya kan mereka tahu sih saya itu kayak males-malesan gitu kan, lebih kayak sering tiduran sambil scroll lah. Terus tahu kayak saya olahraga itu, orang tua saya itu heran, kayak bertanya-tanya lah, "Loh, ngapain kok tumben olahraga?" Tapi aku nggak bilang kalau tujuan olahraga aku ini tuh karena diejek awalnya. Jadi aku bilang kayak nggak apa-apa, biar sehat aja gitu. Apakah secara Mbak Dela olahraga ini temennya itu yang tadi ngejek-ngejek itu tetap ngejek Mbak Dela apa gimana? Ya kalau ngajak tetap sih, soalnya mereka nggak tahu kan proses saya setelah diejek itu kan mereka nggak tahu, dan juga kalau saya olahraga itu mereka juga nggak tahu, jadi tetap diejek. Jadi Mbak Dela nggak cerita gitu ya? Enggak. Oke, berarti di sini permasalahan Mbak Dela itu tak merasa insecure karena badannya Mbak Dela ya. Kemudian Mbak Dela juga selalu berpikiran negatif tentang kayak apakah aku nggak cocok gitu berteman sama mereka. Terus juga Mbak Dela sering diejek saat kumpul bersama teman-temannya. Kemudian saat Mbak Dela pulang ke rumah, Mbak Dela juga kayak merasa sedih gitu. Terus perilaku yang dimunculkan juga kayak nangis, terus kayak menarik diri juga, terus kayak selalu muncul pikiran negatif terus gitu. Terus Mbak Dela juga tidak pernah bercerita ke orang tua, hanya ke temannya saja ya. Iya. Dan Mbak Dela juga udah berusaha untuk kayak olahraga, terus kayak menjaga pola makan gitu, tapi tetap diajak temannya gitu. Apakah benar Mbak Dela? Iya benar Bu. Kira-kira kalau sekarang ini setelah konseling ini Mbak Dela bisa mengurangi rasa insecure-nya. Kira-kira tujuannya Mbak Dela itu apa? Sebenarnya tujuannya ini tuh nggak ke apa ya, ke ingin kurus enggak sih Bu, kayak ya pengen punya badan yang sehat gitu. Terus juga yang penting tuh saya ingin menghilangkan pikiran-pikiran saya yang negatif, karena kan saya itu kayak sering berpikiran kayak berlebihan gitu loh. Jadi nanti akhirnya tuh pasti saya itu overthinking gitu. Berarti tujuannya Mbak Dela di sini itu bukan untuk ingin jadi kurus, tapi lebih ke menghilangkan pikiran-pikiran negatifnya Mbak Dela gitu ya. Iya. Oke. Berarti dalam konseling ini Mbak Dela ada satu teknik yang cocok buat masalahnya Mbak Dela, yaitu namanya thumb stopping. Apakah sebelumnya Mbak Dela sudah pernah mendengar thumb stopping? Belum Bu. Oke, saya jelaskan dulu ya Mbak Dela. Jadi thumb stopping itu kayak penghentian pikiran gitu Mbak Dela. Jadi kayak misalnya tadi Mbak Dela kan sering berpikiran negatif gitu ya. Ya kayak apakah aku nggak cocok berteman sama teman-teman gitu. Nah itu ketika Mbak Dela berpikiran seperti itu, bisa Mbak Dela langsung bisa kayak mengatakan stop gitu. Bisa dalam hati, bisa diucapkan langsung, atau kayak tepuk tangan gini juga bisa. Terus kemudian Mbak Dela kayak mengatakan pada diri sendiri kayak kalimat positif gitu. Gak apa-apa aku berbeda, yang penting aku berharga gitu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang apakah Mbak Dela juga bersedia untuk mempraktekkan teknik tersebut? Bisa Bu. Ya. Sekarang kita praktekkan ya Mbak Dela.
Oke, jadi contohnya itu kayak Mbak Dela disuruh membayangkan dulu sambil memejamkan mata, kemudian Mbak Dela memikirkan kayak pikiran negatif tadi itu, oh bukan, anggap saja saya pikiran negatifnya Mbak Dela, atau kayak saya ngejek gitu, ngejek Mbak Dela, anggap saja saya sebagai temannya Mbak Dela yang suka ngejek gitu. Kemudian saat Mbak Dela terlintas pikiran negatif, Mbak Dela bisa bilang stop atau tepuk tangan gitu. Ya, Bu. Kemudian mengganti kalimat-kalimat positif untuk Mbak Dela sendiri. Oke. Sekarang boleh memejamkan matanya Mbak Dela. Mbak Dela, kamu kok gendut sekali sih? Stop. Enggak kok, aku memang berbeda, tapi aku beragam. Boleh dibuka matanya Mbak Dela. Bagus sekali. Apakah sudah paham atau perlu diulangi lagi? Sudah, Bu. Udah, Beneran ya? ya, sudah. Gimana rasanya Mbak Dela? Lega sih, Bu, kayak sedikit tenang gitu. Udah kayak di teknik ini jadi saya tahu kayak kalau ketika saya diejek gitu, saya bilang stop gitu ya, biar nggak muncul pikiran-pikiran yang negatif ya. Tapi bilangnya dalam hati aja ya Mbak Dela. Iya, iya. Kalau saat itu Mbak Dela diejek sama temannya gitu. Jadi di rumah nanti kalau Mbak Dela bertemu sama teman-temannya terus digitukan lagi, Mbak Dela bisa mempraktekkan teknik tersebut. Iya, Bu. Kemudian saya juga ingin memberikan itu Mbak Dela, pekerjaan rumah buat Mbak Dela. Jadi kalau misal kayak Mbak Dela kumpul lagi terus diejek lagi, kemudian Mbak Dela menerapkan teknik tersebut, minta tolong untuk dicatat ya Mbak Dela, dan catat juga kayak kalimat-kalimat positif itu tadi yang kayak aku berbeda tapi aku beragam kayak gitu. Oh iya. Dicatat aja, nanti berhasil atau enggaknya itu dicatat aja Mbak Dela. Oh iya, Bu. Apakah bisa dipahami Mbak Bisa, Dela? bisa. Gimana perasaannya Mbak Dela setelah melakukan konseling ini tadi? Saya sedikit lega sih, Bu, karena kayak saya itu lebih tenang, dan saya tahu teknik ini tadi, jadi saya ketika di rumah saya bisa melakukan itu tersebut. Semoga berhasil ya Mbak Dela. Terima kasih udah mau berbagi cerita kepada saya. Kalau ada cerita lain, masalah lain, boleh diceritakan ke saya lagi. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Semangat ya Mbak Dela ya. Oke, kalau Mbak Dela sudah merasa tenang dan sudah merasa lega, kita bisa bertemu lagi di minggu depan ya Mbak Dela ya, supaya saya tahu hasil kayak perkembangan Mbak Dela itu apakah tetap aja atau ada kemajuan sedikit gitu. Iya. Boleh mau bertemu di hari apa Mbak Dela? Di hari yang sama aja, Bu, di hari Rabu, tapi untuk jamnya jam 10 aja, Bu ya. Iya. Ya boleh Mbak Dela, nanti kabarin saya aja ya kalau mau kesini. Iya, Bu. Jadi apa enggak gitu. Iya, Bu. Baik, terima kasih ya, Bu. Saya sudah merasa tenang. Terima kasih, Bu ya, sudah Ya, mendengarkan sama-sama, cerita Mbak. saya. Ya, saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Jadi pulangnya Mbak Dela. Iya.